Selamat pagi teman-teman para pecinta, kembali lagi di channel saya Galeri Hobi Data. Jadi kali ini saya akan membuat video tentunya di segmen otomotif ini. Jadi sekarang mau saya servis ini Vespa saya. Jadi setelah saya bawa touring ternyata ada trouble sedikit, jadi kayaknya saya harus servisnya. Jadi sekarang saya mau memberikan tips juga, jadi untuk teman-teman yang bermain di otomotif atau penghobi Vespa tentunya. Jadi tips untuk menservis Vespa kalian di rumah saja tanpa harus ke bengkel teman-teman. Oke, ikuti terus video kali ini. Nah, jadi teman-teman, ini sudah terbuka atau sudah saya bongkar sedikit-sedikit tadi. Jadi rencananya karena pada saat touring ini seharnya nge-gym dan juga di bagian spuirnya ada yang mampet, kayak ada kotoran gitu di bagian dekselnya, atau istilahnya deksel itu penampungan dari bensin di karburator itu sendiri teman-teman. Jadi saya mau membersihkan itu, dan juga tadi saya ngecek di bagian businya, ini enggak terlalu hitam, belum terlalu hitam ini teman-teman. Tapi saya mau membersihkan kopnya juga sekalian. Jadi kop dan juga top dari seher itu sendiri akan saya bersihkan teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi karena ini sudah setelah saya pakai touring, knalpotnya juga terlalu lost kayaknya ini teman-teman. Jadi saya mau pasang knalpot yang kotak atau biasanya sering disebut knalpot model tahu atau model tempe gitu karena di sebagian anak-anak skuteris bilangnya seperti itu sebutannya. Jadi ini mereknya dari DRC Racing itu tulisannya. Jadi ini sudah saya beli sangat lama ini. Jadi ini bukan standarnya, tapi bentuknya sama seperti yang bentuk standar atau original bawaan Vespa. Ini suaranya nyaring dan juga lumayan keras teman-teman. Jadi saya mau pakai pasang ini aja biar cocok juga untuk di bawah harian tentunya teman-teman. Nah, jadi tadi sudah terbuka, sudah saya buka dari knalpotnya. Sekarang mau buka di bagian kopnya atau head dari mesin ini. Sekarang jadwalnya untuk membersihkan ini, karena sudah lama sekali ini tidak saya bersihkan. Ternyata kotor sekali teman-teman, dan juga ada bocor di bagian bawah ini, terlihat sekali karena ada bensin
yang masih tersisa di bawah teman-teman. Jadi ini bisa terlihat juga teman-teman, jika kop kalian seperti ini nampaknya ini terlalu kebesaran spuyer atau kebesaran bensin istilahnya. Nah, dan juga di bagian kopnya bisa terlihat di bawah ini kotor sekali teman-teman, dan juga bocornya terlihat dari sini juga, dan juga top dari sehernya sudah berkerak teman-teman. Bisa kita lihat keraknya tuh, berkerak sekali teman-teman. Jadi ini harus dibersihkan untuk lebih bagus lagi untuk akselerasi motornya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini saya mau membersihkannya menggunakan bensin teman-teman, dan juga ini WD, ini pembersih karat teman-teman. Jadi tadi sudah saya semprot pembersih karat, sekarang saya menggunakan bensin dan juga amplas teman-teman. Jadi saya gosok sampai bersih agar tidak mengganggu akselerasi dari motor ini. Nah, teman-teman, sudah terlihat sekarang perbedaannya. Tadi buluk sekali, sekarang sudah kinclong sedikit. Jadi ini kerak-kerak yang membandel ini agak susah dihilangin, tapi yang penting di bagian topnya sudah. Sekarang bagian kopnya atau squishnya. Nah, jadi teman-teman, ini seher dan juga kopnya sudah saya bersihin dan sudah terlihat jelas perbedaannya. Jadi sudah kinclong. Jadi ini sebenarnya fungsinya kalau dibersihkan, jadi agar menghemat busi teman-teman. Jadi biasanya kalau Vespa cepat ganti busi, cepat menghitam businya, biasanya ini terlalu kotor dan juga setelannya juga kurang pas, biasanya kelebihan oli atau juga setelan bensinnya terlalu boros juga bisa menyebabkan busi juga terlalu cepat mati atau cepat menghitam teman-teman. Jadi ini salah satu tipsnya agar Anda pemain Vespa pemula tidak sering gonta-ganti busi teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya mau pasang dulu kopnya, kop headnya, jadi agar tidak kemasukan debu juga sebelum saya membersihkan karburatornya.
Oke teman-teman, sekarang sudah saya pasang. Ini sudah pasang kembali, sudah kencang juga, busi sudah terpasang. Sekarang mau membersihkan dari karburator karena spuyernya mampet, mungkin ada kotoran di tangki, jadi saya harus membersihkan lewat spuyernya saja dulu. Jadi teman-teman, yang pertama kita harus cek dulu, atau sebelum membersihkan karbu kita harus buka nih di bagian spuyer, atau bisa dibilang pilot jet dan juga main jetnya. Kita harus bersihkan, kita cek dulu apakah ada kotoran. Jadi pada saat touring, nah saya melihat ada kotoran yang masuk di bagian spuyer ini. Sekarang masih bersih, ada kotorannya sedikit-sedikit saja. Nah, ini terlihat kotor sekali teman-teman di bagian ujungnya. Jadi ini adalah bagian dari deksel teman-teman. Jadi untuk karburator yang dimaksud dengan deksel adalah bagian sebelah sini. Ini biasanya di sini untuk penampungan bensin dari tangki masuk ke sini dari arah sini. Jadi selangnya ada di bawah sini, naik ke sini, kemudian diproses lewat sini, kemudian langsung ke mesin. Jadi seperti itu sistem karburator. Tapi kayaknya teman-teman Vespa udah paham betul ini. Jadi ini video saya khususkan untuk pemula teman-teman, biar kita saling belajar kembali gimana sebenarnya Vespa. Jadi seandainya teman-teman touring sendiri, solo riding, kalau Vespanya ada trouble bisa memperbaikinya sendiri teman-teman. Nah, ini terlihat kotor sekali teman-teman. Jadi ini adalah saringan dari tangki menuju ke karburator. Jadi ini sudah kotor sekali, ini sudah harus dibersihkan. Dan juga ini penampungan bensinnya sudah terlihat jelas. Ini adalah penampungan bensin teman-teman. Ini penampungan awal sebelum masuk ke penampungan yang ada di bawah. Jadi saya hanya membersihkan yang bagian atas saja teman-teman, karena di sini yang paling riskan biasanya. Nah, untuk bagian saringannya, kalian cukup semprot menggunakan bensin. Basahin dulu, kemudian kita gosok menggunakan ini sikat gigi. Saya biasanya menggunakan sikat gigi, atau kalau tidak ada sikat gigi bisa menggunakan kuas juga. Ada sisa-sisa lem nih, jadi ini yang mengganggu jalannya bensin kadang karena terlalu kotor, jadi motor bisa berbat teman-teman. Oke, sudah lumayan bersih. Oke, jadi ini sudah terpasang teman-teman. Sekarang tinggal kita pastikan ini sudah kencang atau tidak, agar tidak terbuang bensin. Jadi kita buka kerannya. Jadi sini kerannya.
Jadi ini sudah saya tutup tadi kerannya, sekarang saya buka full. Nah, sudah terlihat teman-teman, jadi tidak ada kebocoran di bagian deksel atau penyaringan dari bensin ini. Sekarang saya mau membersihkan di bagian spuyer. Sangat simpel sekali teman-teman, cuma kita tinggal bersihkan seperti ini saja. Jadi tujuannya sebenarnya lubang-lubang yang kecil-kecil ini, jadi lihat ini lubang-lubang kecil di samping dan juga yang di tengah ini, jangan sampai ini ketutupan kotoran teman-teman. Ini sangat mengganggu sekali dari akselerasi dari motor kalian. Tapi kayaknya semua motor seperti itu. Oke, langsung kita pasang. Oke, jadi teman-teman, tadi sudah bersihin kopnya, karburatornya juga sudah. Sekarang saya mau pasang knalpotnya. Habis itu baru kita setel ulang lagi bagian setelan angin, lamsam, dan juga setelan platinanya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi fungsi pir ini untuk menahan knalpot agar tidak lepas teman-teman. Jadi ini sudah saya berikan tipsnya di video saya sebelumnya teman-teman. Jadi buat yang belum nonton bisa saksikan ini. Sekarang simpel sekali seperti ini. Atau kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya. Nah teman-teman, tadi di bagian kop sudah, di karburator juga sudah saya bersihkan. Dan juga knalpotnya sudah saya ganti menggunakan knalpot yang tadi, yang knalpot yang DRC Racing itu, yang model tahu biasanya yang disebutnya. Nah jadi saya mau setel di bagian setelan angin dan juga setelan lamsamnya agar nantinya lebih stabil untuk dibawanya. Sekarang tinggal pemasangan saja. Oh ya teman-teman, jadi untuk bagian Vespa saya ini, untuk bagian karburatornya sudah tidak menggunakan filter udaranya. Nah ini filter udaranya sudah saya tidak pergunakan lagi teman-teman. Jadi karena menurut saya kalau isapannya sudah mulai agak kurang bagus, jadi mesin ini isapannya udah tidak bagus teman-teman. Jadi bensinnya nyembur dia. Jadi kalau saya pasangkan filternya, jadi untuk larinya berebet teman-teman, atau istilahnya nggak mau bagus larinya teman-teman. Jadi saya buka dan hasilnya lebih bagus teman-teman. Jadi ini saya tidak pergunakan lagi.
Oke teman-teman, jadi sudah terpasang semua. Jadi sekarang saya tinggal setel. Oh ya, untuk di bagian platinanya, jadi menurut saya ini sudah bagus ya, terlihat dari lubang kipas ini. Terlihat bahwa platinanya ini masih bagus, setelannya juga sudah pas. Menurut saya ini sudah pas, jadi ini tidak saya setel lagi. Saya hanya menyetel di bagian square-nya saja. Nah, jadi teman-teman, untuk setelan angin di bagian karburatornya saya matikan dulu agar gampang untuk penyetelannya teman-teman. Jadi saya matikan dulu, kemudian saya putar. Untuk saya bukanya, pertama saya putar 2 kali putaran atau biasanya. Nah, jadi saya ibaratkan ini adalah setelan square teman-teman. Jadi saya kencangkan dulu. Jatuh. Jadi saya kencangkan dulu sampai habis, kemudian saya buka ke arah kanan atau membuka anginnya. Saya buka sebanyak 2 kali putaran teman-teman. Jadi itu adalah setelan standar Vespa teman-teman. Teman-teman di perbengkelan Vespa biasanya menggunakan teknik tersebut teman-teman. Jadi saya juga menggunakan teknik tersebut karena menurut pengalaman saya, setelan 2 kali putaran itu sudah bagus. Tapi jika kurang bagus juga tarikannya, kita bisa putar di setengahnya saja atau sekitar 2,5 putaran saja teman-teman. Jadi untuk lamsamnya, jadi nanti kita bisa perkirakan sesuai dengan keinginan kita, seberapa besar lamsamnya dan seberapa kecil tentunya. Jadi sekarang saya mau setel. Nah, jadi itu sudah saya setel untuk 2. Sekarang mau saya tes hidupkan dulu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi sudah saya setel dan menurut saya sudah enak atau sudah bisa dibilang normal teman-teman. Jadi kalau digas jadi sudah tidak berberat dan juga enak lah untuk didengar, lamsamnya juga tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil juga, jadi stabil lamsamnya teman-teman. Jadi saya menggunakannya di bagian 2,5 putaran teman-teman. Jadi karena isapannya sudah ya mulai tua teman-teman, jadi saya menggunakannya agak lebih besar untuk di bagian setelan anginnya. Jadi itu tadi teman-teman, masalah penyetelan lamsam dan juga penyetelan angin itu menurut feeling kalian teman-teman. Tentunya juga harus disupport dengan karburator yang masih bagus tentunya teman-teman. Jadi itu teman-teman, jadi jika karburator kalian rusak tentunya memang sangat susah sekali untuk menyetelnya teman-teman. Jadi saran saya ini, tips yang saya berikan ini hanya untuk mesin dengan keadaan normal utuh, hanya berobat saja. Jadi saya pergunakan karburator yang bagus juga, jadi untuk penyetelannya jadi lebih gampang teman-teman. Jadi saya rasa cukup sekian dulu tips yang saya berikan kepada teman-teman, bagaimana caranya membersihkan kop atau seher, dan juga bagaimana caranya membersihkan spuyer dan juga penyetelannya. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga teman-teman yang baru saja singgah di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman. Jadi saya Deta, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian.
See you the next video.